Tahu kenapa saya belum salam merdeka? Tahu kenapa? Sebelum salam merdeka. Kalau Indonesia belum merdeka, gimana kita mau tenang, mau nyaman, mau selamat untuk mengucapkan selamat? Maka kemerdekaan menjadi suatu fondasi dasar bagi bangsa Indonesia untuk berekspresi dalam kehidupan. Jika kalimatnya kemerdekaan adalah jembatan janji, PowerPoint. Emas itu adalah merupakan sesuatu yang dihargai. Di atasnya emas ada enggak? Ada enggak? Ini kok kayak adanya aku senang kasar yang bulu lagi. Enggak ya? WA pun ada itu pura, itu emas itu ada enggak di atasnya emas? Enggak ada. Sesuatu yang dihargai tidak luntur. Enggak pernah ada ceritanya emas ketelingsut, gigal, nanglemen, ketemu, rong tahun, malah jadi perak aja. Padahal gak pernah luntur emas itu. Gak pernah luntur, tidak berubah dan dijadikan standar harga. Emas itu dijadikan standar harga internasional, itu emas. Makanya ketika sampean menginginkan untuk nabung, yang paling pas itu emas. Nabung bukan duit. Kalau duit nanti mengalami evaluasi dan sebagainya, tapi emas enggak. Neng gandeng sampean gitu berarti mas ini karakter. Ada orang mengatakan ketika santri, saya pribadi santri juga saya santri pewaris kiai dan ulama pribumi untuk menjaga NKRI dan merah putih. Tapi generasi yang punya rasa, generasi yang punya cinta, generasi yang punya sayang. Kenapa? Ini mumpung dengan guru-guru. Filosofi guru itu adalah Rabbun Qul a'udzu birabbin nas, dikatakan Tuhan dong. Itu pendidik, penyayang, pencinta, pendamping, pendorong. Kenapa kalimatnya berikutnya adalah Malikin nas? Apa Malik? Raja. Kenapa dikatakan pendidik, penyayang, pendorong? Karena sebelum kita Qul a'udzu birabbin nas, di situ ada Rahman dan Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Tuhan yang tidak pernah luntur diberikan kepada hambanya adalah Rahman dan Rahim. Ini harus mengilhami guru. Ini harus mengilhami pendidik kepada siapapun. Guru itu meskipun sangat mungkin menggetak, mungkin jengget, mungkin nyelontek, tapi ketika cinta dan kasih sayang melekat kepada siswa itu, gak bakalan siswa kok benci, tak jamin 100%. Gak bakalan. Saya jadi guru paling galak se-Indonesia. Saya kalau pakai penghapus keluar bulunya itu biasa, sama aku loh sini. Biasa. Tapi jangan pernah ada sebuah kebencian. Saya yang guru-guru ini, ingat coba, ketika sekolah, ada guru gak pernah nyentek, ada guru gak pernah nyeneni, ada guru gak pernah mentelan, tapi sampean benci, ada nggak? Jujur saja, ada nggak? Ada nggak? Tapi sampean nggak suka, ada nggak? Ada. Kenapa? Sejati yang menungso bukan makhluk dohir yang melihat di mentelani langsung benci, tidak. Sejati yang menungso adalah makhluk rohani yang bicara adalah jiwa dan hati, bukan akal dan otak. Maka yang namanya generasi emas bukan hanya mempunyai satu kemampuan intelektual. Kalau intelektual yang dikejar tahun 2045 akan menjadi generasi lendut. Kalau percaya buktikan saja. Karena saya contohkan, saya punya suami dulu. Oh dulu, nanti bisa jaminan saya. Tidak apa-apa, kan lumayan. Menjadi adiknya kayak tahu nih. Ini dong, bocah pintar, sugih, anak pejabat. Nih, coba bagus. Yang kedua, cah desa, kaya Ahmad Soleh, ora patek bagus, ora patek sugih, ning apian, boleh mana? Kenapa dikatakan pendidik, penyayang, pendorong? Karena sebelum kita Qul a'udzu birabbin nas, di situ ada Rahman dan Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Tuhan yang tidak pernah luntur diberikan kepada
hambanya adalah Rahman dan Rahimahlah itu. Ini harus mengilhami guru. Ini harus mengilhami pendidik kepada siapapun. Guru itu meskipun sampean mungkin menggetak, mungkin jengget, mungkin lentek, tapi ketika cinta dan kasih sayang melekat kepada siswa itu, tak bakalan siswa kok benci. Tak jamin 100%. Tak bakalan. Saya jadi guru paling galak se-Indonesia. Saya kalau pakai penghapus keluar bulunya itu biasa. Sama aku loh sini. Biasa. Tapi jangan pernah ada sebuah kebencian. Sampean yang guru-guru ini, ingat-ingat coba ketika sekolah, ada guru gak pernah nyentek, ada guru gak pernah nyeneni, ada guru gak pernah mentelan, tapi sampean benci. Ada nggak? Jujur saja, ada nggak? Ada nggak? Tapi sampean nggak suka, ada nggak? Ada. Kenapa? Sejati yang menungso bukan makhluk zahir yang melihat dipertelani langsung benci. Tidak. Sejati yang menungso adalah makhluk rohani yang bicara adalah jiwa dan hati, bukan akal dan otak. Maka yang namanya generasi emas bukan hanya mempunyai satu kemampuan intelektual. Kalau intelektual yang dikejar tahun 2045 akan menjadi generasi lendut. Kalau percaya buktikan saja. Karena saya contohkan, kamu punya suami belum? Oh belum. Nanti bisa jaminan saya. Tidak apa-apa. Kan lumayan. Bisa adiknya kayak tahu nih. Ini dong. Bocah pintar, sugih, anak pejabat. Nih, coba. Yang kedua, cah desa, kaya Ahmad Soleh, ora patek bagus, ora patek sugih, ning apian, pilih mana? Pilih mana? Orang cerdas, pilih mana? Itulah hadirin sekalian, yang sesungguhnya emas bukan sesuatu yang kita dengar, yang sesungguhnya emas bukan sesuatu yang kita lihat. Emas adalah sesuatu yang kita rasakan dengan jiwa dan hati, dan hari ini keren masyarakat kita. Keren masyarakat kita. Kenapa terjebak? Nek anak dilamar wong sing rono nggawa Fortuner, padahal rental bangganya luar biasa. Rental. Sementara ketika rono payungan, karo pudanan, iso juga gede. Padahal yang emas yang mana? Belum tentu yang pakai Fortuner, belum tentu yang pakai Fortuner. Ini yang sudah punya suami, saya sudah punya suami. Nah, dulu kok bisa gemen maksudnya aku lihat itu. Dulu bisa gitu. Begini, saya punya suami. Setiap hari dikasih uang 1 juta, seneng nggak? Seneng nggak? Setiap hari 1 juta, seneng nggak? Itu suami baik nggak? Suami baik ya? Suami baik. Ketika setiap hari 1 juta dikatakan suami baik, HP suami nggak boleh dibuka. Pegang aja nggak boleh. Nggak jadi baik. Artinya apa? Artinya 1 juta. Nah, artinya sama sekali. Ketika bertentangan dan mengurangi dengan jiwa dan hati, sesuatu yang kita lihat tidak ada arti sama sekali. Sesuatu yang dirasakan dengan dohir tidak ada arti sama sekali. Ini kering masyarakat kita. Maka saya terus menjadi provokator bagaimana yang namanya generasi emas itu adalah generasi yang punya satu jati. Ini kasih sayang. Nah, generasi emas adalah generasi yang mempunyai jiwa patriot, nasionalis, bahkan mungkin primordialis. Primordialis itu juga penting dalam hal positif. Apa primordialis? Begitu. Saya tuh dulu, saya jujur, oh nggak ada murid saya di Ulijaya itu jadi satu dengan ngajar dengan saya. Saya tuh dulu ngajar tata negara, sosiologi, antropologi, lalu sejarah. Apa deh? Saya hafal, betul-betul hafal. Nggak pernah pakai buku saya ngajar. Kenapa? Karena saya pakai buku nggak jalanan goblok, berarti aku disini. Sama lu. Kenapa guru itu untuk wibawa? Itu mudah sekali sesungguhnya. Tunjukkan kepada siswa bahwa kita cerdas dan menguasai mas wibawa. Selesai. Primordialis itu menganggap budayanya sendiri itu lebih
lebih baik daripada yang lain. Dalam arti positif penting. Saya harus bangga menjadi orang Jawa. Saya harus bangga dengan bahasa Jawa. Saya harus bangga dengan etika dan sopan santun Jawa. Harus bangga, karena itu yang menjadikan mas. Yang tidak boleh itu ketika kita punya sifat primordialis lalu mengatakan Jawa paling apik liyane ra jelas, itu yang tidak boleh. Tapi primordialis penting sekali. Disitulah kalimat Al-Qur'annya, makanya fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu bukan satu merek. Ketika bicara agama, kalimat fastabiqul khairat di sana sebelumnya ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Maka Tuhan memerintahkan berlombalah dalam kebaikan. Tarik ke kehidupan berbangsa dan negara. Fastabiqul khairat itu ada Jawa, ada Sunda, ada Minangkabau, ada Minahasa. Maka berlombalah dalam kebaikan, gangkat kebanggaan terhadap Jawanya di dalam rangka kita berekspresi dan tampil di permukaan bangsa ini bagaimana sana juga. Disitulah yang namanya negara paling kuat, itu kan semacam itu. Yang tidak boleh itu adalah bon dewi paling apik, bon liyane ora. Itu yang tidak boleh. Termasuk beragama. Saya Islam wajib hukumnya mengatakan Islam adalah paling baik dan paling benar. Yang Kristen wajib hukumnya mengatakan saya Kristen adalah paling baik dan paling benar. Boleh. Asal aja terus sakit. Pun saja kerajaan. Gak tidak boleh. Karena sama di rumah itu. Orang menjadi baik bukan karena dirinya dengan keluarganya, tidak. Dia terjun ketika putranya sampai api apa-apa yang tangganya ragana dari api. Enggak. Maka ketika kita berdoa itu ya Allah, kalau bahasa Islam, ya Allah, mungkin panjenengan dadosaken lare-lare kita, lare generasi kula dadosaken lare ikan. Genah bahasa Jawa ki genah. Ora cocok kaya bahasa Arab, mudeng ya. Mudeng. Solih-solihake basa Jawane di atas genah kan enggak? Ada enggak? Coba di atas genah masih ada. Masih ada. Enggak ada. Oh, coba nih kalau Gusti dadosaken anak-anak dados lare kang pinter toh, enggak pinter. Sudah genah cukup satu. Kalau terlalu banyak permintaan sampean malaikat kali nyatet. Abi kita telepon kok. Diberi itu lah bebe kali nyatet. Ini ngono ya. Genah. Ora tak genah kok bodoh enggak ada. Enggak ada tak genah kok bodoh. Paham ya? Kuwi genau kaya apa? Nek tanggane ora digunaake. Bisa bertahan genah. Bisa. Banyak kasus karena pergaulan yang tidak baik, nang omah apik, tapi ketika keluar ternyata masyarakat tidak mendukung. Harus kita bangun bersama-sama semacam itu. Belum siap mental dengan perkembangan iptek yang menjadikan serba instan dan akan melahirkan generasi cemen, lemah. Bok-bok kita sehatnya luar biasa. Kenapa? Sore olahraga luar biasa, pahalanya luar biasa. Karena bumi gelu, esok gelempong luar biasa. Luar biasa kan enggak? Dengan berbagai iptek ini lemah fisik dan sebagainya. Bapak-bapak kita itu kenapa enggak asam urat? Kenapa enggak diabetes dan sebagainya? Enggak pernah pakai sadar dan sepatu. Benar kan? Luar biasa. Jadi sekarang menjadikan generasi yang fisik lemah, mental lemah, di dalam rangka untuk mencukupi keinginan dolanan kreasi sendiri. Oleh gajegan, oleh macam-macam. Ada Sugamanda tahu ya? Ada ganteng, ada jerimpet, ada bentek. Sekarang gimana masuk ini? Radiasinya sudah luar biasa. Lalu otaknya juga tidak berkembang. Kenapa? Sempit sekali. Ini jelas ya. Fisik, mental tidak mampu menggali secara maksimal potensi dirinya. Maka anak-anak sekarang itu, yuk, tak takon saya kayak gitu. Yuk, cita-citanya apa sampean? Ini, orang wani jawab. Tak berani jawab. Apalagi saya SMA, gak berani jawab. Mesti kalah ke TK. TK wani jawab. Iya kan? Terus
maksimal nggak? Kenapa? Karena semuanya sudah disuguhkan secara instan. Maka titip, jangan jadi Mahmud yang aduh Masya Allah. Oh nih, bocah nangis cekeli HP, agar nangis cekeli HP. Banyak kan? Nangis cekeli HP, bawa di bapak di kelonan, ini kok kayak ngaji nangis. Lapan sejarah membuktikan kesulitan melahirkan tokoh-tokoh yang berkelas dengan mereka keikhlasan ya. Melihat tokoh-tokoh yang berkelas ini pedot, dan hari ini tidak akan pernah lahir lagi tokoh-tokoh yang berkelas dengan mereka. Ya apa punya jujur, saya nulis ini jangan kita nonton ini kalau jalanan. Akhirnya mau beli saya pedot di situ, tinggal lagi kemudian. Sejarah membuktikan kesulitan melahirkan tokoh-tokoh yang berkelas, dan hari ini tidak akan lahir lagi tokoh-tokoh yang berkelas seperti mereka. Ada. Dari sisi keikhlasan, perjuangan, kesetiaan, keberanian, kejujuran, amanah, dedikasi, sosialnya, dan nasionalismenya. Biar tuan saya, ono tanggane gendeng loro, ono wong teman-teman ondo tanpa dikon. Lihat, betul kan? Gawe omah itu sinoman bareng-bareng. Ana wong mantu sinoman, saiki ana mantu sinoman muni wani pira ngono. Padahal itu nilai agama itu sekali. Luar biasa nih. Masa dan tidak akan lagi lahir tokoh-tokoh yang berkelas seperti mereka. Tidak akan pernah ada lagi lahir tokoh sekelas Soekarno. Tidak. Kenapa? Dari sisi keprihatinannya yang berbeda. Hamka itu melahirkan tafsir karena dalam kesulitannya di penjara. Imam Syafi'i, Imam Ghazali semuanya dalam kesulitannya. Basyir Asari, Muhammad dalam semuanya dalam kesulitannya melahirkan tokoh-tokoh emas. Hari ini kuliah kau mangkat lulus. Ini yang harus kita prihatinkan. Maka jalan keluarnya sekarang adalah penanaman roh dan nilai universal agama. Beragama belum dikatakan sempurna, berkeyakinan beriman belum dikatakan sempurna ketika belum mempunyai jiwa kasih sayang sesama. Belum sempurna. Ketika belum mempunyai jiwa dan hati kasih sayang sesama. Kenapa? Itu adalah roh sejati yang aku. Islam dengan rahmatan lil alaminnya, Kristen Katolik dengan cinta kasihnya, Konghucu dengan ketulusan hati dan jiwanya, Buddha dengan kedermawannya. Itu adalah roh yang sejati dari aku. Dan itu tidak bisa kita hanya sekedar kognitif. Maka pendidikan harus ada kognitif, afektif, psikometrik, dijunjung dengan rasa dan jiwa. Nah, semangat mencari ilmu, menggali dan mengembangkan fondasi diri. Kalau Imam Syafi'i mengatakan ihris ala kulli ilmin tablughil amal wa la tamutunna bi ilmin wahidin aslan. Kayak kita ya. Ini mau kan? Ya, kiai sebut kator gini. Ada sekalian, carilah berbagai macam disiplin ilmu apapun. Tapi ilmu itu sesungguhnya begini. Sejatinya ilmu pintu masuknya membaca tulisan, itu pintu masuk ya. Tapi sejatinya ikrah bukan membaca tulisan. Rasulullah bisa membaca, Rasul bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak, tapi disebut fatona karena mampu membaca situasi, kondisi, mampu membaca ritme perkembangan sosial. Ini yang kita harapkan sebetulnya. Kenapa membaca tulisan itu hanya jendela, bukan pintu. Di perpustakaan ada tulisannya buku adalah jendela. Jendela. Nah, buku ada lewat jendela, aku ngebunget lewat jendela waras sama orang. Udah. Karena buku hanya jendela sekalian. Orang hanya membaca buku dengan kecerdasan kognitifnya. Lalu dia mengatakan juga mempunyai sebuah kebenaran. Waduh, bahaya sekali. Karena itu jendela.
Ya, lalu penguatan jiwa kebangsaan dan nasionalis menjadi insan agamis dan Pancasilais. Boleh nggak? Ini guru PPKN ngacung. Rono, aku yakin dia tahu PMP. Jujur Pak, saya butir-butir Pancasila ada berapa? Astagfirullahaladzim. Butir-butir Pancasila ada berapa? 36. Aku sudah hafal. Agama itu bahasa apa? Samsekerta. Artinya agama kacau, kocar kacir. Indonesia tanpa Pancasila bubar. Maka Pancasila adalah agama bangsa Indonesia. Tidak batal lagi kita. Ayo mengatakan batal atau argumentasi dengan saya. Batal nggak? Nggak batal. Agamanya Ahmad Soleh Islam, agamanya Pak Budi Katolik, agamanya Pak Handoko Konghucu. Itu kan Ahmad Soleh, Pak Budi, Pak Handoko. Bangsa Indonesia wajib hukumnya memegang teguh Pancasila menjadi dasar utama dalam kehidupan. Maka dikatakan agama bangsa Indonesia adalah Pancasila, tidak batal akidahnya. Saya pun batal datang ke Samiranan atau argumentasi dan saya yakin. Kau ini intuisi oleh kok. Orang tahu, jujur saya tidak pernah baca buku. Jujur saya tidak pernah baca buku. Jarang sekali saya baca buku. Yang paling kacau jujur saya punya saya pakai paling saya ngomong mimpi. Angel lah, bisa tiba angel mimpi saya. Jadi saya sampaikan bla 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 bla, tulis kirim bocah. Boleh kan? Boleh kan? Bangsa Indonesia dikatakan agamanya Pancasila boleh karena dari sisi bahasa agama bahasa Sanskerta Ali tidak agama kocar kacir. Tanpa Pancasila Indonesia bubar. Tapi sampean Muslim Ahmad Soleh Muslim, betul ya? Agamanya bangsa Indonesia Pancasila, agamanya Juli Islam. Tapi bagian dari bangsa Indonesia tidak boleh meninggalkan Pancasila. Kalau meninggalkan Pancasila, tidak ada Islam, tidak ada Katolik, tidak ada itu, udah geger. Orang bertuhan belum bisa dikatakan baik ketika tidak punya peradaban, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, 4, 5 orang disebut penjane apa pada diskusi. Kenapa? Orang yang punya kemanusiaan yang adil dan beradab mesti rukun persatuan Indonesia. Orang punya kemanusiaan yang adil dan beradab mesti pikir wali. Ya, gampang toh? Mesti gampang diatur. Ya, paham kan? Ini tataran diskusi. Ya, siapa yang tentang silahkan diskusi. Tapi Pancasila tetap disebutkan dalam itunya harus ada 5. Wong dhewe ki ngarep nganggo ra kangelan gawe dan tidak akan pernah bisa membuat itu. Beda ya, diskusi dengan beda ya. Aja terus-terus. Lalu berikan penguatan juga, berikan uswah yang baik, tidak salah mengambil tokoh idola. Saya nanti sekarang saya tanya, sampean idola ini siapa? Drakor. Iki potongan drakor ini. Waktunya monggo. Ayo idola ini siapa? Hari ini itu nyuwun saya. Idolanya salah, masa titip guru. Dorong generasi kita idolanya ya orang kita sendiri. Ada Basim Asari, ada Ahmad Dahlan, ada Yaya Soekarno, ada Cut Nyak-Dien, ada R. Kartini. Itu idola. Harus tahu sejarah aslinya. Mereka tidak akan pernah mengidolakan R. Kartini, tidak akan pernah mengidolakan Basim Asari, tidak akan pernah mengidolakan Ahmad Dahlan, tidak akan mengidolakan Yaya Soekarno. Tahu tidak tahu sejarah. Bahaya sekali. Loh, hari ini ada sejarah dibacak-bacakin di negeri wae. Kita paham. Sejarah itu wajib hukumnya. Kalau tidak tahu sejarah tidak akan pernah bisa kita berterima kasih. Anane kaya ngene iki lho. Mbah-mbahne dhewe iki wangi tirakat ora mangan.
anane kaya ngene kuwi mbah-mbahne dhewe biyen kuwi darah nyawa. Ora juga ngene iki. Lho kok sekarang dirapikan sejarah ngerti dari kaya ngene. Kita bahwa ini adalah jalan keluarnya adalah harus tidak boleh putus sejarah didulos langsung kaya ngene. Karena putus sejarah itu sehingga sekarang ini sebetulnya belum saya tidak ada pejuang. Kalau bicara sejarah ada pejuang. Pejuang itu pahlawan itu berbuat untuk bangsa dan negara, berbuat untuk orang lain tanpa pamrih apapun. Sekarang nggak ada. Sekarang di bangsa ini adanya adalah orang yang berbuat untuk bangsa dan negara, bukan berjuang. Berbuat untuk berbangsa dan negara. Kalau berbuat baik, disebut jelek. Itu baik semua. Paham? Maka bukan berjuang, bukan pahlawan sesungguhnya kalau bicara sejarah. Nah, kita bagaimana? Kita sudah tahu sejarah. Sejati dan sejarah hari ini yang disebut pahlawan sejati hari ini adalah kalau hari ini Bapak Karung. Itu adalah pahlawan sejati. Kita maka titip adik-adik sekalian, jangan pernah kamu berani sama bapak mbok secara biologis kalau ingin berkah mimpi. Jangan pernah berani sama bapak dan ibu guru itu secara ideologis dia ingin berkah mimpi. Amin. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang menjadi baik bukan karena dirinya dengan keluarganya, tidak. Dia terjun ketika putranya sampai apa-apa yang tangganya ragenan dan api. Enggak. Maka ketika kita berdoa itu ya Allah, kalau bahasa Islam, ya Allah, mungkin panjenengan dadosaken lare-lare kita, lare generasi kula dadosaken lare ingkang genah bahasa Jawa ki genah. Ora cocok kaya bahasa Arab mudeng. Solih kake bahasa Jawane di atas genah kan? Ada enggak? Coba di atas genah masih ada? Masih ada? Enggak ada. Oh Jawa ini kalau Gusti dadosaken anak-anak dadosaken lare ingkang pinter pinter. Sudah genah cukup satu. Kalau terlalu banyak permintaan sampean malaikat kali nyatet. Abi kita telepon kok. Diberi itu udah bebe kali nyatet. Ini ngono ya. Genah. Orang tak genah kok bojo gak ada. Gak ada cak genah kok. Paham ya? Kuwi genah kaya apa? Nek tanggane ora genah api. Bisa bertahan genah. Bisa. Banyak kasus karena pergaulan yang tidak baik, nah omah apik, tapi ketika keluar ternyata masyarakat tidak mendukung, harus kita bangun bersama-sama di Sumatera. Belum siap mental dengan perkembangan iptek yang menjadikan serba instan dan akan melahirkan generasi cemen, lemah. Bok kita sehatnya luar biasa. Kenapa? Sore olahraga luar biasa, pahalanya luar biasa. Karena demi gelu, esok gelempong luar biasa. Luar biasa kan enggak? Dengan berbagai iptek ini lemah fisik dan sebagainya. Bapak-bapak kita itu kenapa enggak asam urat? Kenapa enggak diabetes dan sebagainya? Enggak pernah pakai sadar dan sepatu. Benar kan? Luar biasa. Jadi sekarang menjadikan generasi yang fisik lemah, mental lemah, di dalam rangka untuk mencukupi keinginan dolanan kreasi sendiri. Ada gajegan, baik macam-macam. Ada Sudamanda tahu ya? Ada ganteng, ada jerimpet, ada bentek. Sekarang gimana macam ini? Radiasinya sudah luar biasa. Lalu otaknya juga tidak berkembang. Kenapa? Sempit sekali. Ini jelas ya. Fisik, mental tidak mampu menggali secara maksimal potensi dirinya. Maka anak-anak sekarang itu, yuk, tak takon sekali. Yuk, cita-citanya apa sampean? Ini, orang wani jawab. Tak berani jawab, apalagi ke SMA, gak berani jawab. Mesti kalah ke TK. TK wani jawab. Ya kan? Terus, mana tadi? Menggali secara maksimal kan? Kenapa? Karena semuanya sudah disuguhkan secara instan. Maka titip, jangan jadi mahmud
yang aduh Masya Allah, bocah nangis cekeli HP, agar nangis cekeli HP. Banyak kan? Nangis cekeli HP, bawa di bawah di kalonan, ini kok kayak ngaji nangis. Lapan sejarah membuktikan kesulitan melahirkan tokoh-tokoh yang berkelas dengan mereka keikhlasan ya. Melahirkan tokoh-tokoh yang berkelas ini pedot, dan hari ini tidak akan pernah lahir lagi tokoh-tokoh yang berkelas dengan mereka. Ya apa mungkin jujur, saya nulis ini jangan kita nonton ini kalau jalanan. Akhirnya mau begini saya pedot di situ, meninggal lagi kemudian. Sejarah membuktikan kesulitan melahirkan tokoh-tokoh yang berkelas, dan hari ini tidak akan lahir lagi tokoh-tokoh yang berkelas seperti mereka. Ada. Dari sisi keikhlasan, perjuangan, kesetiaan, keberanian, kejujuran, amanah, dedikasi, sosialnya, dan nasionalismenya. Biar doan saya, ono tanggane gendeng loro, ono wong teman-teman ondo tanpa dikon. Iya, betul nggak? Gawe omah itu sinoman bareng-bareng. Ono wong mantu sinoman, saiki ono mati sinoman muni wali piro ngono. Padahal itu milik agama itu sekali. Luar biasa nih. Masuk dan tidak akan lagi lahir tokoh-tokoh yang berkelas seperti mereka. Tidak akan pernah ada lagi lahir tokoh sekelas Soekarno. Tidak ada. Kenapa? Dari sisi keprihatinannya berbeda. Hamka itu melahirkan tafsir karena dalam kesulitannya di penjara. Imam Syafi'i, Imam Ghazali semuanya dalam kesulitannya. Basyir Asy'ari, Muhammad dalam semuanya dalam kesulitannya melahirkan tokoh-tokoh emas. Hari ini kuliah digaungkan, lulus. Ini yang harus kita prihatinkan. Maka jalan keluarnya sekarang adalah penanaman roh dan nilai di bersama agama. Beragama belum dikatakan sempurna, berkeyakinan beriman belum dikatakan sempurna ketika belum mempunyai jiwa kasih sayang sesama. Belum sempurna. Ketika belum mempunyai jiwa dan hati kasih sayang sesama. Kenapa? Itu adalah roh sejati yang aku. Islam dengan rahmatan lil alaminnya, Kristen Katolik dengan cinta kasihnya, Konghucu dengan ketulusan hati dan jiwanya, Buddha dengan kedermawannya. Itu adalah roh yang sejati dari aku. Dan itu tidak bisa kita hanya sekedar kognitif. Maka pendidikan harus ada kognitif, afektif, psikometrik, dijunjung dengan rasa dan jiwa. Nah, semangat mencari ilmu, menggali dan mengembangkan fondasi diri. Kalau Imam Syafi'i mengatakan ihris ala kulli ilmin tablughil amal wala tamutunna bi ilmin wa abdin aslan. Kayak kita kiai. Ini mau kan? Kiai sing provokator ini. Ada sekalian, carilah berbagai macam disiplin ilmu apapun. Tapi ilmu itu sesungguhnya begini. Sejatinya ilmu pintu masuknya membaca tulisan, itu pintu masuk ya. Tapi sejatinya ikrah bukan membaca tulisan. Rasulullah bisa membaca, Rasul bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak, tapi disebut fatona karena mampu membaca situasi, kondisi, mampu membaca ritme perkembangan sosial
melihat jendela, maka melihat dan memperhatikan kehidupan sesungguhnya dengan jiwa dan hatinya. Itu yang disebut fatona. Kelarang yang sesungguhnya. Ini kelarang, ini kelarang. Serius ini kelarang. Ya, lalu penguatan jiwa kebangsaan dan nasionalis menjadi insan agamis dan Pancasilais. Boleh nggak? Ini guru PPKN macam Rono. Aku yakin dia tahu PMP, jujur Pak. Saya butir-butir Pancasila ada berapa? Astagfirullahaladzim. Butir-butir Pancasila ada berapa? 36. Ahmad sudah hafal. Agama itu bahasa apa? Sangsekerta. Artinya agama kacau, kocar kacir. Indonesia tanpa Pancasila bubar. Maka Pancasila adalah agama bangsa Indonesia. Tidak batal akidah kita. Mengatakan batal argumentasi dengan saya. Batal nggak? Nggak batal. Agamanya Ahmad Soleh Islam. Agamanya Pak Budi Katolik. Agamanya Pak Handoko Konghucu. Itu kan Ahmad Soleh, Pak Budi, Pak Handoko. Bangsa Indonesia wajib hukumnya memegang teguh Pancasila menjadi dasar utama dalam kehidupan. Maka dikatakan agama bangsa Indonesia adalah Pancasila, tidak batal akidahnya. Saya pun batal datang ke Samiranan atau argumentasi dan yakin. Pendek intuisi oleh kok. Orang tahu, jujur saya pernah baca buku. Jujur saya tidak pernah baca buku. Jarang sekali saya baca buku. Yang paling jauh tidur saya punya saya pakai tidur. Paling saya ngomong mimpi. Angel tak? Angel tak? Bisa tidur? Angel mimpi saya. Jadi saya sampaikan bla 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 bla. Tulis kirim buka. Boleh kan? Boleh kan? Bangsa Indonesia dikatakan agamanya Pancasila boleh karena dari sisi bahasa agama bahasa Sanskerta Ali tidak agama kocar kacir. Tanpa Pancasila Indonesia bubar. Tapi sampean Muslim Ahmad Soleh Muslim, betul ya? Betul. Agamanya bangsa Indonesia Pancasila, agamanya Juli Islam. Tapi bagian dari bangsa Indonesia tidak boleh meninggalkan Pancasila. Kalau meninggalkan Pancasila, tidak ada Islam, tidak ada Katolik, tidak ada itu, udah menggeger. Orang bertuhan belum bisa dikatakan baik ketika tidak punya peradaban, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, 4, 5 orang disebut menjadi apa diskusi. Kenapa? Orang yang punya peri kemanusiaan yang adil dan beradab mesti rukun persatuan Indonesia. Orang punya peri kemanusiaan yang adil dan beradab mesti pikir wong gampang toh? Mesti gampang diatur. Yo, paham kan? Ini tataran diskusi. Yo, siapa sih tentang? Silahkan diskusi. Tapi Pancasila tetap disebutkan dalam itunya harus ada 5. Wong dhewe ki ngarep nganggo ra kangelan gawe dan tidak akan pernah bisa membuat itu. Beda ya, diskusi dengan beda ya. Ojo terus-terus. Lalu berikan penguatan juga, berikan uswah yang baik, tidak salah mengambil tokoh idola. Saya nanti sekarang saya tanya, saya idola ini siapa? Drakor. Iki potongan drakor ini. Waktunya monggo. Ayo idola ini siapa? Hari ini itu nyuwun saya. Idolanya salah, saya kutip guru-guru. Jorong generasi kita idolanya ya orang kita sendiri. Ada Basim Asari, ada Ahmad Dahlan, ada Yaya Soekarno, ada Cut Nyak-Dien, ada R. Kartini. Itu idola. Harus tahu sejarah aslinya. Mereka tidak akan pernah mengidolakan R. Kartini, tidak akan pernah mengidolakan Basim Asari, tidak akan pernah mengidolakan Ahmad Dahlan, tidak akan mengidolakan Yaya Soekarno. Kalau tidak tahu sejarah, bahaya sekali. Loh, hari ini ada sejarah dibaca-baca ke jeneng
Iki wae. Iki paham. Sejarah itu wajib hukumnya. Kalau tidak tahu sejarah tidak akan pernah bisa kita berterima kasih. Anane kaya ngene iki ya, Nduk. Mbah-mbahne dhewe iki wangi tirakat ora mangan. Anane kaya ngene kuwi mbah-mbahne dhewe biyen kuwi darah nyawa. Ora juga ngene iki. Lho kok sekarang dirapikan sejarah ngerti harus kaya ngene. Kita bahwa ini adalah jalan keluarnya adalah harus, tidak boleh putus sejarah digelos langsung koyong ini kan. Karena putus sejarah itu sehingga sekarang ini sebetulnya menurut saya tidak ada pejuang. Kalau bicara sejarah tidak ada pejuang. Pejuang itu, pahlawan itu berbuat untuk bangsa dan negara, berbuat untuk orang lain tanpa pamrih apapun. Sekarang nggak ada. Sekarang di bangsa ini adanya adalah orang yang berbuat untuk bangsa dan negara, bukan berjuang. Berbuat untuk berbangsa dan negara. Kalau sih berbuat baik, kalau sih berbuat jelek, itu baik semua. Paham? Maka bukan berjuang, bukan pahlawan sesungguhnya kalau bicara sejarah. Nah, kita bagaimana? Kita sudah tahu sejarah. Sejati dan sejarah hari ini yang disebut pahlawan sejati hari ini adalah kalau hari ini Bapak Karung. Itu adalah pahlawan sejati kita. Maka titip adik-adik sekalian, jangan pernah kamu berani sama bapak mbok secara biologis kalau ingin berkah hidup. Jangan pernah berani sama bapak dan ibu guru itu secara ideologis yang ingin berkah hidup. Panggil. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.